termasuk orang-orang terdekat, teman, dan brand yang sudah percaya bekerja sama dengan saya untuk tidak mengganggu dan menghujat orang-orang terdekat dan teman saya, serta brand atau pihak yang menggunakan foto atau video bersama saya. Sisanya ngebahas temen-temennya dan brand. Maksud gua, lu tuh paling bersalah sama Daehun dan anak-anak lu, Jule. Harusnya tulisan sepanjang ini tuh buat mereka aja semua. Ini malah sok-sokan brand. Ada Daehun yang berada di pengadilan urus perceraian. Oh, digugat. Wah, menarik. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini aku punya rekomendasi ya, ini ya, apa buat nutupin jerawat kalian, namanya itu acne spade, teman-teman. Nah, teman-teman bisa dapetin produk ini, teman-teman bisa langsung aja cek video di bawah ini ya. Ya, hari ini kita bakal ngebahas soal klarifikasi Jule nih. Akhirnya muncul lagi guys, klarifikasi Jule. Sekian lama dia muncul ya, klarifikasi beneran ya. Biasanya klarifikasi dari netizen doang nih. Ya, akhirnya dia buka suara, bener atau enggak soal perselingkuhan. Mari kita langsung masuk ke videonya. Buat teman-teman mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Karena kenapa? Gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Aku sudah masuk ke dalam Instagramnya si Jule atau Julia Prastini. Nah, kita bisa lihat di sini masih ada foto dari cowoknya ya. Ya, ini dia Daehun kan ini. Masih ada Daehun ternyata. Belum dihapus ya. Berarti ada kemungkinan nih masih menganggap suami dan bisa balikan. Bisa lah ya. Next, kita lihat story-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pertama saya mau menyampaikan bahwa saya membuat tulisan ini dengan segenap kerendahan hati dan penuh harapan agar teman-teman bisa menyikapi dengan hati yang lapang terbuka. Kedua, saya tahu akhir-akhir ini banyak hal yang beredar tentang kehidupan pribadi saya. Saya tidak mau mengelak atau mencari alasan dan sadar bahwa masalah pribadi saya sudah berdampak ke banyak pihak, termasuk orang-orang terdekat, teman, dan brand yang sudah percaya bekerja sama dengan saya. Dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf kepada orang tua saya, Daehun, anak-anak saya yaitu Junho, Eunho, Jena, keluarga besar, serta teman-teman dan brand karena telah mengecewakan dan membuat ketidaknyamanan. Tentu juga saya memohon maaf untuk orang-orang serta pihak selama ini sudah mendukung saya. Saya mohon kepada teman-teman untuk tidak mengganggu dan menghujat orang-orang terdekat dan teman saya, serta brand atau pihak yang menggunakan foto atau video bersama saya. Permasalahan ini murni urusan dan kesalahan saya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang-orang terdekat saya maupun brand atau pihak yang bekerja sama dengan saya. Saya sadar telah mengecewakan banyak orang dan saya benar-benar menyesal atas kesalahan yang terjadi. Saya tahu kepercayaan itu tidak mudah dibangun. Namun, saya berjanji akan memperbaiki diri serta menjadikan ini pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Terima kasih untuk semua yang masih mau memberi dukungan dan kesempatan. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali dipercaya. Ini dia klarifikasi dari Julia atau Jule teman-teman ya. Dan arahnya sih kayaknya ini tuntutan brand gak sih? Aku curiga kayaknya tuntutan brand deh. Ini harus klarifikasi gitu. Soalnya netizen ini kalau ngehujat itu nggak pernah pandang bulu. Yang bersangkutan dengan Julia itu harus dikenain ya. Makanya banyak brand-brand yang kayak klarifikasi kita udah bahas ya. Ini konten-konten brand-brand yang udah klarifikasi nih. Bahkan brandnya sendiri loh yang klarifikasi. Ini kayaknya tuntutan sih. Oke teman-teman, sekarang kita ke komentar netizen ya. Klarifikasi di IG-nya kalian bisa baca sendiri ya. Kesimpulannya secara tidak langsung dia ini seperti membenarkan berita-berita yang tengah viral akhir-akhir ini mengenai perselingkuhannya. Bahkan di sini dia juga meminta maaf kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada teman-temannya, dan kepada brand yang pernah bekerja sama dengannya. Menurut kalian gimana guys dengan klarifikasinya si Juleha ini? Coba komen. Menurut aku sih arahnya ke brand. Tuntutan brand ya. Akhirnya Jule minta maaf dan klarifikasi. Dan banyak banget orang yang komen dari 4 paragraf yang dia tulis itu kenapa dia nulis cuman di paragraf 1 aja ke keluarga. Tapi aku tuh kepo, aku analisis melalui chat GPT berapa banyak sih dia menyebutkan kata keluarga. Itu ternyata tetap lebih banyak daripada porsi brand dan juga orang-orang yang dia rugikan lainnya. Dan yang aku sayangkan itu kenapa Daehun ditulisnya Daehun, bukan suami saya Daehun. Apakah Daehun sudah bukan suaminya dia, makanya dia sudah menyebutkannya Daehun.
Dan sebelum melakukan perselingkuhan ini, harusnya Jule itu lebih berpikir keras melalui judgement dan sanksi sosial yang akan dia dapat. Dia itu akan mendapatkan sanksi sosial dari pencinta K-pop dan juga K-drama. Dia tuh lupa kalau pencinta K-pop dan K-drama itu banyak banget di Indonesia itu. Dan pastinya mereka sangat menyayangkan sekali karena ketika Jule melakukan perselingkuhan itu, dia bukan menyelingkuhi Daehoon saja, tapi dia menyelingkuhi anak yang 3 lucu-lucu ini. Kalau mereka bilang perselingkuhan ini terjadi karena faktor ekonomi, pada kenyataannya selingkuhannya juga kurang ekonominya. Dan netizen kan sudah mulai bertindak ya kan, mulai mengupgrade perekonomian dari Papa Daehoon ini. Nah sekarang di kata-kata suratnya itu dia minta kesempatan sekali lagi, itu kesempatan kepada brand atau kesempatan kepada Papa Daehoon nih. Di sini masih belum jelas nih kata-katanya, jadi dia minta kesempatan sekali lagi. Jadi gimana nih, kalau netizen sih udah nggak mau kasih kesempatan ya, soalnya udah fatal banget. Tapi anak-anak tumbuh tanpa kedua orang tuanya itu lumayan struggle, apalagi ini anak-anak masih kecil-kecil yang biasanya tuh nemplok banget sama ibunya. Tapi ibunya malah sibuk sendiri, itu gimana nih? Semoga segera selesai ya masalahnya ya, Daehoon. Oke, amin. Next. Akhirnya Jule yang akhir-akhir ini mengguncang FYP bikin kualifikasi guys. Maksudnya klarifikasi ya. Dan wanita blonde ini akan mereaction klarifikasi dari Julia Pratt ya, Julia Pratt. Oke, mari kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mohon maaf banget nih sebelumnya ya Julia lapangan ya. Terima kasih untuk semua yang masih mau memberi dukungan dan kesempatan. Siapa kira-kira tuh yang masih mendukung dan memberi kesempatan? Dikata monopoli kali kesempatan namanya dana umum ya. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan kembali dipercaya. Amin aja udah. Amin. Lu semua udah lihat belum klarifikasinya si Jule? Yang belum lihat, lu langsung lihat aja di story-nya dia. Udah Intinya lihat. dia mengakui kesalahan dia dan minta maaf. Tapi dari sepanjang tulisan dia ini, yang gue lihat dia ngebahas Daehoon dan anak-anaknya tuh cuma 10% doang. Sisanya ngebahas temen-temennya dan brand. Maksud gue, lu tuh paling bersalah sama Daehoon dan anak-anak lu, Jule. Harusnya tulisan sepanjang ini tuh buat mereka aja semua. Ini malah sok-sokan brand. Udah kayak si paling influencer kalau kata gue. Ini sebenarnya lu minta maaf sama Daehoon dan anak-anak lu atau sama brand? Gue nggak ngerti lagi, sumpah. Tapi kalau kita analisa sebenarnya arahnya ke brand. Tapi kalau ChatGPT nganggapnya lebih ke keluarga ya. Ya aku nggak tahu sih, kita lihat deh komentarnya. Si Jule minta maaf dari lubuk hati paling dalam. Emang si Jule punya hati? Punya. Jule takut miskin doang, bukan nyesel sama suami dan anak-anaknya. Tapi suaminya udah mulai, ekonominya udah mulai bagus loh. Ya, jadi nanti ada kemungkinan Jule mau lagi nih sama Daehoon karena kan ekonominya udah mulai bagus ya. Akhirnya Jule keluar juga dari goa dan bikin surat pernyataan permintaan maaf kayak gini. Baca sendiri ya guys, nih permintaan maaf dari Jule. Jadi intinya di surat ini dia sudah mengakui kalau dia itu melakukan hal yang diberitakan selama ini ya guys. Jadi buat para fansnya nih ya, udah nggak usah denial lagi. Jule sendiri sudah mengakui kalau dia itu melakukan hal itu. Di akhir suratnya dia bilang terima kasih untuk semua yang masih mau memberi dukungan dan kesempatan. Semoga kedepannya saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kembali dipercaya. Pokoknya intinya gini ya Jule, sebagai manusia kalau kamu udah minta maaf pasti kita maafkan. Tapi ya seperti yang Daehoon bilang, kalau kamu sudah merusak kepercayaan yang sudah dikasih ke kamu, berarti ya sudah. Mungkin kita bisa memaafkan ya guys, tapi untuk mempercayai si Jule lagi kayaknya agak susah ya. Saranku ya Jule, mending kamu sholat tobat, minta maaf sama Allah, minta maaf sujud di kakinya Daehoon, minta ampun sama dia, bener yang tulus minta maaf. Mungkin Daehoon bisa nerima kamu lagi sebagai istrinya, tapi jangan berharap Daehoon itu jadi Daehoon yang sama sebelum kamu sakitin. Mungkin Daehoon bisa maafin kamu, tapi butuh perjuangan untuk kamu ngembaliin kepercayaan Daehoon lagi, dan itu tuh gak gampang ya Jule ya. Kalaupun Daehoon itu terima kamu lagi sebagai istrinya, itu ya semata cuman buat demi anak-anak. Kamu gak akan ngerasain sayang dan cintanya dari Daehoon yang sama sebelum kamu sakitin. Jadi kalau kamu tipe wanita atau perempuan yang gak pernah mau effort sama pasangan, mending udahan aja sih kalau saranku ya. Kalau kata netizen, jadi intinya dia mau balikan ke Opa Daehoon.
sedih. Apapun itu doa terbaik buat Opa Daehoon. Ya ada kemungkinan enggak sih? Soalnya nih dukungan dan kesempatan. Ini kesempatan apa nih? Ini kesempatannya masih rancu ya soalnya teman-teman. Apakah kesempatan memperbaiki rumah tangga? Ya next. Kalian lihat Kak Juli udah klarifikasi. Tuh dia minta maaf. Menurut kalian gimana guys? Akhirnya dia muncul loh klarifikasi. Tapi dia nemuin anaknya nggak ya? Kangen nggak ya? Maksudnya tuh dia udah ketemu belum ya sama anak-anaknya? Please, ini klarifikasinya. Gimana menurut kalian? Di postingan terakhir ya 2 minggu aja yang lalu dia belum ada ketemu sama anak-anaknya sih. Ini netizen pun kayak ada curiga nih. Ini sebelum kasus perselingkuhannya tersebar ya teman-teman. Soalnya kasus perselingkuhannya tersebar itu baru sekitar seminggu ya. Sedangkan ini postingan yang udah diupload 2 minggu yang lalu ya. Terus netizen bertanya, lagi ada apa nih? Kenapa jarang banget kelihatan bareng-bareng? Tuh dari awal netizen udah curiga, ini postingan lagi nih. Selalu dia foto sendiri ya. Terakhir bareng itu postingan 9 minggu yang lalu. Udah 2 bulanan lah ya. Iya kan, 3 bulan bahkan. Itu pun momen ulang tahun Jule. Iya kan. Dia pun jarang posting anaknya ya. Berbanding terbalik dengan Daehoon ya, yang suka posting anaknya. Oke, next. Guys, akhirnya Jule klarifikasi nih. Lu baca sendiri deh klarifikasinya kayak gimana ya. Oke, menurut gua lo ya. Kenapa klarifikasinya itu lebih berfokus ke brand. Nama Daehoon cuma disebut 1 kali, lu bayangin. Untungnya di Indonesia sudah mulai menerapkan cancel culture karena nggak ada tempat bagi orang-orang yang selingkuh. Apalagi udah punya anak 3 dan punya laki spek opa-opa Korea. Lu mau nyari apa lagi sih emang ya? Sumpah gak ada syukur-syukurnya banget lu Jule. Lu gak kasihan ya sama laki lu? Hah? Lu lihat tuh si Daehoon kurus banget. 1 anak aja ngurusinnya susah loh. Apalagi ini sampai 3. Kalau gue jadi Daehoon, gak bakal mau gue balik lagi. Gak apa-apa, semua anak-anak gue yang urus. Tapi pas udah cerai nanti, gue bakal ngebiarin anak-anaknya ketemu sama ibunya. Karena gue gak akan membatasi sih soal itu. Dan gue juga punya prinsip, gue gak akan pernah selingkuh. Makanya kalau gue sampai diselingkuhin, gue gak akan pernah maafin. Karena selingkuh itu kayak penyakit. Lu maafin nih, suatu saat pasti terulang lagi, percaya sama gue. Gimana guys? Apakah selingkuh itu penyakit yang gak bisa disembuhin? Kalau udah selingkuh itu bingung juga sih, nyembuhinnya kayak gimana ya. Kadang-kadang kita kasih perhatian berlebih juga, mereka nanti gampang bosen. Gak kita perhatiin, mereka butuh perhatian. Ujung-ujungnya balik lagi selingkuh ya. Tulis di bawah komen. Next. Kalian udah lihat klarifikasinya si Jule di IG? Mari kita balik klarifikasinya. Dari paragraf pertama sampai ke-5, kebanyakan yang disinggung brand. Dan dia baru klarifikasi setelah banyak brand yang memutuskan untuk putus kontrak dan tidak bekerja sama lagi dengan dia. Artinya permintaan maaf dia bisa kita asumsikan demi apa teman-teman? Kalian bisa asumsikan sendiri. Dan bahkan dia meminta maaf sama Daehoon saja, itu langsung menyebut nama. Tidak ada embel-embel suamiku. Berarti memang dia udah gak semau itu. Dan permintaan maaf bukan karena menyesal, tapi karena ya gitulah. Gak bisa Jule, lu akan di cancel culture, lu akan dikenakan sanksi sosial. Bahkan banyak netizen yang tetap marah dan gak setuju sama lu, walaupun lu udah klarifikasi gitu. Klarifikasi lu aja seperti itu. Brand. Sepertinya dia dan Daehoon sudah talak gak sih? Makanya Jule main sama Sapri. Kalau udah talak ini pasti klarifikasi yang bisa menyelamatkan Jule sih. Kalau emang udah ditalak Daehoon ya kayaknya sih belum, harusnya belum. Next. Saya berjanji. Dari sekian lama lo menghilang nih Jule ya. Akhirnya sekarang lo nimbul nih. Klarifikasi, memberanikan diri untuk speaking, ya kan? Bahwasanya lu itu udah benar-benar mengakui kesalahan lu Jul. Lu gak mau mengelak, lu gak mau mencari alasan, dan lu sadar diri nih atas apa yang udah lu perbuat, yang udah merugikan dan mengecewakan orang banyak Jul, termasuk keluarga lu. Dari hati yang paling dalam, lu udah minta maaf nih Jul, sama orang tua lu, sama suami lu, sama anak-anak lu, dan sama brand-brand yang bekerja sama lu Jul. Menurut gua, kalau misalnya orang melakukan kesalahan, meminta maaf, itu gampang Jul buat maafinnya. Tapi yang susah itu buat ngembaliin kepercayaannya Jul, yang udah dikecewakan, begitu. Coba kemarin-kemarin pikiran lu panjang Jul. Lu mikirin
keluarga lu, orang tua lu, karir lu, nggak bakal tuh terjadi perselingkuhan. Giliran sekarang udah terjadi, baru lu mengakui semua perbuatan lu, kesalahan lu. Itu telat Jul, lu buat menggunakan akal sehat lu, pikiran lu. Gua harap setelah masalah ini selesai Jul, lu bukan hanya sekedar berjanji Jul. Saya berjanji. Yang udah-udah juga soalnya begitu Jul. Udah berjanji cuman melakukan kesalahan yang kedua kalinya lagi, ketiga kalinya lagi. Ini ngomong apa sih? Aku susah mencernanya. Tanya komentar aja lah. Hus, Jule, kamu digibahin cowok se-Indonesia Raya. Iya lagi. Dan aku gak paham apa yang diomongin dia. Captionnya saya berjanji, tapi yang diomongin apa sih? Akhirnya Jule klarifikasi di akun Instagramnya guys. Jadi guys, poin dari klarifikasi Jule itu dia hanya berisi penyesalan dan dia nggak mengelak akan kesalahan dia. Dan akibat dari kesalahan dia tuh berdampak pada teman-teman, brand dan lain-lain. Dan dia meminta maaf pada anak-anaknya dan suaminya atau Daehon tersebut. Yaps, tapi kalian tahu sendiri ada sebab ada akibat. Dan akibat dari perbuatan tersebut yang kalian tahu sendiri, pasti korbannya adalah anak-anaknya. Yaps, kalian bisa baca sendiri di akun Instagramnya atau aku kasih foto screenshotan lengkapnya. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Enggak, dia takut kehilangan anak-anaknya atau takut kehilangan brand. Itu loh yang masih penasaran. Ini penasaran loh ya, penasaran gitu. Keluar nih kunyuk nih, keluar si kunyuk. Tapi tak dulu Juleha, lu nih sebenarnya paham gak sih nih, lu tuh salahnya di mana selain di otak lu? Lu nih paham gak sih nih letak lu salahnya di mana? Karena dari segi tulisan lu nih kayaknya emang otak lu nggak nyampe gitu kayak lu nih paham gak sih sebenarnya nih semua permasalahan ini nih apa gitu. Tapi sebelum itu nih Juleha, gua kasih tahu urutannya yang bener. Seharusnya nggak begini urutan meminta maaf. Manusia goblok, brand dulu yang disebut dong. Maneh tuh yang pertama minta maaf ke suami maneh, abis itu ke anak-anak, abis itu mertua, abis itu orang tua, baru ke brand. Kenapa ke mertua dulu baru orang tua? Orang tua lu mah udah ngedukung lu pasti. Lu lihat aja mah lu udah berkuar-kuar anak saya dipitnah. Jadi nggak begini urutannya Juleha. Lu mah diem salah. Begini sekali ngeluarin suara begini. Meni brand yang mana sih pikirin laki lu, atiknya ini. Lu pikirin anak-anak lu, brand temen-temen yang dirugikan. Sia goblok. Semoga saya bisa jadi lebih baik lagi dan bisa dipercaya. Enggak, lu mah bebel, lu mah manusia kebal, lu tahu. Bentar guys, aku jadi penasaran juga nih apa yang dia bilang. Kan emaknya ngedukung ya. Ini kan akhirnya Jule klarifikasi. Emaknya ada klarifikasi nggak ya? Oke, kita cek aja langsung ke Instagramnya. Ada story nih. Ternyata klarifikasi ibunya makan. Ada tahu, ada risol, ada telur, ada tempe, ada sambal, ada sayur asem. Asem kali nih aku dari klarifikasinya ya. Dari ibunya nggak ada klarifikasi sih. Ini padahal Jule ada klarifikasi ya. Sebenarnya dari kasus Jule tuh kita belajar guys. Kalau misalkan perempuan itu juga bisa bikin cowok overthinking. Jangan kita doang yang bisa dibikin overthinking, takut cowok kita selingkuh. Lo lihat cewek yang personal brandingnya tuh islami banget ya, pakai kerudungnya masya Allah tabarakallah, pakaiannya juga bener banget masya Allah tabarakallah, dan hafal Al-Quran aja perilakunya begitu gitu di belakang. Jadi tolonglah, ini tuh pelajaran juga ya buat laki-laki. Kalian tuh boleh overthinking loh. Kalau misalkan kalian mau overthinking sama cewek kan tuh boleh. Jadi coba ada rasa kayak takut kehilangan. Jadi sama-sama takut kehilangan, takut ada yang berkhianat tuh. Dua-duanya harus merasakan. Jangan cuma cewek doang yang ngerasain kayak gitu loh. Tapi gue tidak membenarkan perilaku Jule ya. Tapi maksudnya buat cowok-cowok nih jadi banyak yang sadar nih. Kalau misalkan milih perempuan baik-baik pun belum tentu nih nanti ujungnya baik gitu. Hati-hati. Makanya kalian juga harus baik gitu. Kayak cobalah ya gitulah intinya. Semangat. Gimana? Apa kita boleh overthinking?
Tapi kalau kata si cewek, kalau overthinking itu curiga bikin hubungan rusak gak sih? Ya serba salah sih emang. Ya, tapi balik lagi sih ke orangnya, kalau selingkuh ya selingkuh aja lah. Next. Dia klarifikasi guys, dia klarifikasi. Sejujurnya sebelum dia klarifikasi kayak gini, aku belum 100% percaya gitu kalau dia selingkuh. Tapi setelah lihat klarifikasinya ini, aku kayak oh ternyata benar ya dia selingkuh gitu. Gak. Berarti selama ini yang foto tersebar itu AI bang? Habis pikir gitu loh, entah apa masalah di dalamnya. Tapi apapun masalah yang ada di dalam, kalau misalnya dia selingkuh, ya tetap dia salah. Tentang perselingkuhan yang viral ataupun sebagainya yang viral, aku gak pernah nimbrung soal beginian ya. Tapi aku sering lihat story mereka, sering lihat adik-adik kecil lucu itu, Junho, Anho, sama Jenna, mereka lucu-lucu banget guys. Masih kecil-kecil lucu. Kenapa dia pikiran buat selingkuh? Why? Itu gak masuk akal menurut aku. Kenapa aku pengen banget bahas gitu nonton ini nih. Jujur aku takut banget gitu ya bahas ini. Cuman kayak pengen gitu mengingatkan sama semua orang yang lagi jalani hubungan. Saling percaya boleh. Yang selingkuh kayak gini tuh banyak banget kasus kayak gini. Meskipun mereka belum nikah ya, masih pacaran gitu. Cuman kayak selingkuh itu dalam kasus pacaran, nikah, itu saling percaya itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, saling jaga kepercayaannya gitu loh. Percaya. Enggak bang, ente kenapa dah? Ente kenapa dah ya? Agak ada aku nonton ya teman-teman. Intinya ya bener selingkuh salah ya, kita tajak komen aja dah. Sudah cukup guys, dia udah mengakui kesalahan dia. Mulai sekarang kita berhenti menghujat dia. Jika kita terus-terusan hujat dia, berarti kita sama aja membuang amal kebaikan kita ke dia. Sekarang tugas kita diemin, sepiin, cuekin apapun yang dilakukan. Kita terapkan cancel kultur secara elegan. Fokus kita sekarang doakan dan dukung Opa, Daehoon dan Triona. Ya gimana guys? Setuju nggak ini? Kita udah berhenti. Sebenarnya sih gak ada yang menghujat sih. Kebanyakan netizen mengkritik ya. Next. Guys, akhirnya Jule udah klarifikasi dan juga minta maaf. Jadi serius ini Pemda juga ikutan pemadam kebakaran ngurusin perselingkuhan Jule. Serius sih? Stop ya untuk ngebahas kesalahannya. Tapi kalau masih ngecewain, no, mobil damkar 5.000 liter. Kita siram bareng-bareng guys. Serius sih? Ini pemadam kebakaran loh. Ada waktu dia ngurusin update soal Jule. Akhirnya Jule nongol juga ya kan. Jule sudah klarifikasi di Instastory-nya dia. Kalian bisa cek tuh di Instagram dia. Intinya dari percakapan itu dia meminta maaf atas semua kesalahannya, meminta maaf ke teman-temannya, keluarganya, ke suami maupun ke anak-anaknya, bahkan ke brand dia, ya kan? Dia meminta maaf atas kesalahan yang dia perbuat dan dia akan memperbaiki dan tidak akan mengulanginya lagi. Cuy. Ya. Wes konangan, brand-brand wes mutus, ya kan? Dihujat se-Indonesia Raya, meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi. Cuy. Bentar, ini ada yang menarik deh di kolom komen nih. Satu guys, Daehoon ternyata udah gugat cerai Jule. Dari official RCTI, berita selebriti yang paling update ada Daehoon yang berada di pengadilan urus perceraian, dan terbaru ada Raisa buat pernyataan dalam Instagram pribadinya tentang CEO Printing setelah diputuskan bercerai. Lalu seperti apa pula perkembangan putusan sidang Amarzoni terkait kasusnya? Serius? Ini di pengadilan tah? Ini kayak Jas ini emang pengacara ya sih? Serius? Oh, digugat. Wah, menarik melihat video Jule makin tidak percaya pada wanita. Malah berdoa sama cowok, agak lain pokoknya ini. Melihat videonya Juli makin tidak percaya pada wanita. Teteh, kalau dari awal lu kagak demen sama cewek, kagak usah bawa kasus Jule buat nyari pembelaan ya. Ngebandingin dua hal jelek, gak bikin salah satunya jadi baik. Ingat ya teh. Ini mah dia nyari kesempatan dalam kesempitan. Emang gak doyan cewek ini mah. Ini banyak orang tanya tanggapan aku soal Jule, jadi aku langsung bahas saja. Banyak brandingnya harus klarifikasi soal Jule, gara-gara yang masalah Jule ya.
Jadi mereka sekarang butuh model baru. Jadi aku langsung mau daftar jadi model hijab. Skincare juga boleh. Ya semua brand-brandnya saya punya kulitnya lebih putih dari Zule dan kulit juga lebih bagus. Jadi gimana saya cocok jadi brand model hijab kah ya? Langsung coba hubungan saya ya. Kalau butuh modelnya ibu-ibu yang punya anak, saya besok langsung hamil aja. Itu juga boleh. Silakan ya kontak saya ya. Terima kasih. Bener sih. Nggak salah lebih putih dari Jule. Nggak salah konsepnya. Oke guys, videonya kayak gini aja ya soal komentar dari netizen, dan ada info satu yang menarik ya di kolom komentar nih, di luar skenario skrip ternyata ada update udah diurus perceraiannya. Makin menarik ya. Gimana tanggapan kalian soal Jule klarifikasi salah atau tidak? Ya balik lagi ke kalian ya, dia udah mengklarifikasi. Ya udah, aku undur diri dulu. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video. See you. Goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.